Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Sofwan Bakhtiar. Saya akan menjelaskan tentang prasangka, diskriminasi, dan agresi. Nah, sebelumnya apa sih prasangka itu? Prasangka dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan prejudice. Nah, prejudice ini berasal dari kata prejudicium, yang artinya suatu presiden atau penilaian yang berdasarkan pengalaman sebelumnya yang pernah terekam. Nah, menurut KBBI pada tahun 2012, prasangka adalah suatu pendapat anggapan yang kurang baik mengenai suatu sebelum mengetahui, menyelidiki, atau menyaksikan sendiri. Nah, sumber dari prasangka ini ternyata ada banyak sekali, nggak cuma satu. Nah, salah satunya adalah kompetisi. Salah satu akibat dari interaksi sosial adalah kompetisi, baik itu in group ataupun out group. Kompetisi dapat membuat individu mempunyai persepsi yang negatif terhadap orang atau kelompok lain yang dapat menimbulkan konflik, yang dimulai dari prasangka itu tadi. Padahal dia belum tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nah, yang kedua adalah peranan sosial atau social learning. Prasangka itu bukanlah bawaan dari manusia. Dia nggak ada dari ketika manusia lahir terus tiba-tiba dia punya prasangka seperti itu. Enggak. Nah, hal ini muncul karena adanya peranan belajar sosial dari lingkungan dia, dari orang-orang di sekitar dia, dari cerita nenek moyangnya mungkin, atau dari pengalaman masa lalu. Nah, melalui proses sosialisasi dengan lingkungan, maka anak kemudian akan belajar stereotip yang biasanya ada dalam masyarakat. Hal ini menjadikan anak menganggapnya benar dan wajar gitu. Kebiasaan ini juga diperkuat dengan adanya peran media massa yang sangat mendukung. Macam-macam prasangka itu nggak cuma ada satu, prasangka baik dan buruk, enggak. Ternyata ada lagi, yaitu gue akan jelasin. Yang pertama adalah seksisme. Seksisme adalah prasangka yang didasarkan pada gender. Seksisme seringkali ditunjukkan pada wanita karena adanya penilaian negatif bahwa oh dia tuh kayak lemah, terus habis itu selalu butuh pertolongan, padahal ya enggak. Nah, yang kedua adalah prasangka rasial. Prasangka rasial sendiri adalah penilaian yang negatif terhadap seorang karena orang tersebut menjadi anggota ras atau suku tertentu. Bisa juga Negro, Chinese, atau mungkin Jawa, atau mungkin suku-suku yang lain. Nah, yang ketiga adalah agisme. Agisme sendiri adalah prasangka terhadap orang tua atau manusia lanjut atau orang lanjut usia. Selanjutnya aku akan bahas diskriminasi. Diskriminasi juga hampir sama dengan prasangka dan juga berkaitan terkadang di 1-2 kasus. Kedua istilah tersebut saling dipakai bergantian. Perbedaan keduanya adalah prasangka adalah sikap kita dan diskriminasi adalah tindakan yang dilakukan. Kalau dikatakan simpelnya, prasangka itu masih perasaan yang kita pendem. Nah, kalau diskriminasi itu sudah dilakukan. Sama halnya prasangka, diskriminasi juga disebabkan oleh faktor-faktor yang hampir sama sih. Kayak persaingan in group, out group, faktor sejarah, dan juga yang lain. Yang terjadi di Indonesia secara konkret adalah diskriminasi pada masyarakat Tionghoa. Macam-macam diskriminasi. Yang pertama yaitu rasisme atau rasisme. Rasisme ini menyatakan bahwa spek pembeda sebagai rasial pada suatu golongan atau budaya yang diterima oleh banyak orang dan juga mendorong kompetisi dan perbedaan kekuasaan yang tidak semestinya terhadap anggota kelompok lain. Contohnya yaitu One Nation Party di Australia yang melarang dan juga mempersulit warga Asia yang tinggal di Australia. Yang selanjutnya adalah tokenism. Adalah diskriminasi yang sering terjadi pada bidang ekonomi, di mana orang dipekerjakan sesuai dengan ras yang ditentukan. Apabila tidak, maka perusahaan enggan mempekerjakan orang tersebut. Hal ini sering terjadi pada kaum negro dan kaum minoritas lain yang menyatakan bahwa kaum kulit hitam tidak kompeten dibanding kaum kulit putih. Padahal faktanya beda. Yang terakhir adalah agresi. Agresi adalah tingkah laku yang mengarah pada tujuan dengan menyakiti makhluk hidup lain, baik secara fisik maupun verbal.
Jika tidak dalam unsur kesengajaan, maka bukan dikategorikan sebagai perilaku agresi. Perlakuan yang dapat disebut sebagai agresi adalah ketika ingin menyakiti orang, namun pelaku tidak berhasil melakukannya. Dalam hal ini, pengertian agresi biasanya menunjukkan bahwa perilaku yang dilakukan bertujuan untuk menyakiti objek atau membuat objek dalam bahaya. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa agresi adalah sebuah tindakan kekerasan yang bersifat fisik ataupun verbal terhadap individu ataupun kelompok. Bentuk agresi sendiri itu juga ada banyak. Yang pertama, fisik aktif langsung. Nah, berbentuk agresi dengan menikam, memukul, atau menembak orang. Yang kedua adalah fisik aktif tidak langsung. Dengan bentuk agresi membuat perangkap untuk orang lain, menyewa seorang pembunuh, ataupun tukang pukul. Yang ketiga adalah fisik pasif langsung. Secara fisik, mencegah orang lain memperoleh tujuan yang diinginkan atau memunculkan tindakan yang diinginkan. Misalnya, aksi duduk dalam demonstrasi. Yang keempat adalah fisik pasif tidak langsung. Menolak melakukan tugas-tugas yang seharusnya. Misalnya, menolak berpindah ketika melakukan aksi duduk. Verbal aktif langsung. Bentuk agresi dengan menghina orang lain. Verbal aktif tidak langsung. Agresi dengan menyebarkan gosip, rumor yang jahat tentang orang lain. Verbal pasif langsung. Bentuk agresi dengan menolak berbicara pada orang lain atau menolak menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir adalah verbal pasif tidak langsung, yakni tidak mau membuat komentar verbal, misalnya menolak berbicara pada orang lain yang menyerang dirinya bila dia dikritik secara tidak fair. Lalu bagaimana cara mengatasi agresi tersebut? Sesungguhnya diskriminasi dan agresi merupakan turunan dari prasangka. Prasangka sendiri sudah sangat negatif dan merugikan banyak orang. Untuk itu, banyak ahli psikologi sosial menangani masalah tersebut. Yang pertama, memutus siklus prasangka. Dengan memutus siklus prasangka, maka kita akan melalui proses belajar sosial yang bagus. Siklus ini dapat diputus dengan menghentikan anak dari proses belajar prasangka dari lingkungan pada anak. Adanya perbedaan pluralitas harus sedini mungkin diajarkan pada anak untuk dapat menerima menghargai perbedaan yang ada. Jadi sedari dini anak harus diajarin tentang namanya toleransi. Yang kedua, kontak antar kelompok. Kita harus mengurangi kontak dengan kelompok yang juga sangat berperan besar untuk menyingkapi prasangka. Yang ketiga, rekategorisasi dan dekategorisasi. Rekategorisasi adalah pembaruan terhadap kategori-kategori yang telah ada. Proses ini bertujuan untuk meminimalisir batas kelompok agar dapat terjadi perubahan keanggotaan. Contohnya, kita mengulangi kategori-kategori hitam, putih menjadi lebih general dan lebih bisa diterima oleh anak-anak tanpa menimbulkan prasangka. Nah, yang terakhir adalah affirmative action program. Program aksi afirmatif yang dilakukan untuk mereka yang kurang beruntung atau minoritas. Seperti contohnya penyandang difabilitas untuk mendapat akses pendidikan dan lapangan pekerjaan yang layak. Nah, cukup segini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat dan sarana informasi yang baik bagi Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.